Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan mata kuliah Arsitektur Perangkat Lunak, yaitu tentang sistem penjualan jilbab brand. Ini merupakan tugas ujian akhir semester. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulizar dengan NPM 2308 1070 1007. Nah, yang di sini sebelumnya, saya sudah mempresentasikan desain UAS, namun ada beberapa perbaikan yang sebelumnya udah dikomen pada saat UTS kemarin. Eh, Hal-hal yang saya perbaharui di sini adalah diagram UML-nya yang pertama kelas diagram. Nah, di sebelumnya eh, untuk private dan eh, atributnya, eh, publiknya, saya itu tidak menggunakan plus minusnya. Eh, Seperti yang terlihat sebelumnya, saya hanya menggunakan eh, bulatan yang berwarna hijau. Nah, di sini saya memperbaikinya dengan eh, menetapkannya seperti yang seharusnya, yaitu menggunakan plus minus. Nah, perbaikan yang kedua yaitu di OCL, yaitu diagram hubungan UML dan OCL constraint-nya, yang mana yang sebelumnya sama juga seperti alasan sebelumnya, saya tidak menggunakan atribut public dan private-nya. Nah, di sini saya menggunakannya seperti aturan yang seharusnya. Nah, di sebelumnya juga di code-code untuk OCL itu saya menggunakan code Python. Nah, yang di sini saya mengubahnya menggunakan code yang seharusnya, yang dimana setiap pelanggan harus memiliki akun aktif dan tidak boleh berbagi pesanan dengan pelanggan lain. Nah, yang artinya satu pesanan hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Habis- Kemudian yang bagian pembayaran, jika metode pembayaran adalah transfer, maka harus dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal pemesanan. Dan kemudian status pemesanan hanya boleh bernilai lunas, pending, atau batal. Kemudian ada juga pengiriman, yang dimana setiap pengiriman harus memiliki kurir yang ditugaskan dan statusnya valid, misalnya dikirim atau selesai. Nah, hal ini menjamin tidak ada pengiriman tanpa tanggung jawab dari kurirnya. Kemudian pesanan dianggap sah hanya jika pembayaran berhasil ataupun metode yang digunakan itu COD. Nah, kemudian yang terakhir itu produk dan retur, yang dimana produk ini itu produk yang dimasukkan ke sistem itu hanya bernilai lebih dari nol atau stok tidak negatif. Tujuannya mencegah data tidak logis seperti harga nol atau stok minus. Kemudian yang retur dia hanya dapat dilakukan apabila produknya cacat ataupun terjadi kekurangan lainnya pada produk yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, jika returnnya disetujui oleh admin ataupun bagian yang mengelolanya, maka stok produk tersebut akan dikembalikan ke gudang sebanyak jumlah yang diretur. Nah, di sini tambahan yang ditambahkan untuk UAS adalah penggunaan pattern sesuai yang sudah dipelajari. Nah, di sini saya menambahkan 4 pattern. Yang pertama ada factory, yaitu digunakan untuk menyederhanakan pembuatan objek produk. Daripada instansiasi langsung di web tempat, factory menerima informasi misalnya raw DB ataupun tipe string yang menghasilkan produk base-nya dengan atribut yang benar. Nah, itu seperti SKU-nya, nama, harga, warna, dan juga ukuran. Kemudian yang kedua itu ada dekorator pattern, di mana di sini digunakan untuk gift box-nya. Di sini saya menggunakan ini untuk gift box, yang dimana jika pelanggan membeli jilbab tersebut, eh, pelanggan tersebut bisa memilih gift box itu jika mereka ingin memberikan jilbab tersebut untuk kawan-kawannya ataupun keluarganya yang sedang memiliki hari istimewa. Nah, yang ketiga itu ada strategi pattern, yang dimana di sini diterapkan di bagian pembayaran. Yang dimana strategi ini si pelanggan ini bisa membayar dengan cara COD ataupun dengan transfer ke bank yang tertera di
sistem aplikasi penjualan cepat branding. Yang terakhir itu ada singleton pattern yang dimana di sini digunakan untuk database-nya. Nah, si data manager ini menyediakan fungsi CRUD untuk produk, user, order item, serta fungsi utilitasnya seperti proses expire ordernya ataupun auto cancel pesanan yang tidak dibayar. Nah, di sini implementasi code berdasarkan 4 pattern yang saya gunakan. Di sini ada singleton, yaitu yang hanya memastikan hanya ada satu akses ke database dan juga menghandle data logik terpusat. Nah, yang kedua, itu ada factory, yaitu menyederhanakan pembuatan objek produk dan memastikan format data produk konsisten. Yang mana di sini factory ini yaitu mereturn ID-nya, namanya, kemudian jumlahnya, stoknya, warna, eh, gambar yang tertera di aplikasinya, rating, dan juga review akun. Ketiga itu ada dekorator yang menambahkan fungsionalitas atau harga pada objek produk tanpa mengubah kelas aslinya. Yang terakhir itu ada strategi pattern, yaitu untuk pembayaran yang hanya memisahkan algoritma pembayaran validasi dari logik utama. Nah, kesimpulannya saya akan mempresentasikan hasil uh, code-nya dan saya akan mendemokannya. Nah, pertama sekali pelanggan akan memasukkan namanya, misalnya seperti Wizard, kemudian masuk toko. Nah, di sini si pelanggan bisa melihat bahwa produk yang tersedia di berandanya yaitu hanya Bella Square itu tanpa gambarnya. Kemudian kita keluar, kita beralih sebagai si adminnya, kita akan mengisikan eh, gambar ataupun katalog jilbab sesuai yang tersedia. Nah, di sini untuk admin saya login admin. Nah, di sini kita bisa edit, kita bisa tambah gambar. Nah, tambahkanlah di Bella Square ini model jilbab Paris Premium. Nah, dengan stoknya kita buat saja stoknya 100, harganya 40. Dan kategori jilbab ini segi 4. Yang simpan produk, kemudian kita tambah produk lainnya, di foto upload, kita tambah kerudung. Oke, dengan harga 60.000, stoknya 50. Dia tambah lagi produknya. Ini harganya kita taruh aja 80.000. Kemudian stoknya 150. Oke, simpan produk. Nah, kita log out. Kita masuk sebagai usernya. Nah, di sini produk-produk yang telah ditambahkan oleh admin itu tersedia sesuai jumlah yang dimasukkan oleh admin. Nah, jadi di sini kita check out barangnya. Ini kita pilih aja jumlahnya 5 dengan eh, plus
gift box-nya juga, warna yang kita pilih itu kedua. Oke, masuk keranjang, kemudian check out. Nah, total bayarnya itu harga satuannya 85 dikali ke 5 ditambah juga dengan harga gift box-nya. Nah, di sini kita harus mengisi eh, namanya juga, kemudian nomor WA-nya, alamatnya. Oke, di sini kita bisa memilih proses pembayarannya. Kita pilih aja transfer. Kita harus mengupload buktinya. Dan di sini kita upload saja gambar apa aja dulu untuk simulasinya. Oke, buat pesanan. Nah, di sini eh, pesanannya sedang menunggu. Nah, sekarang kita login bagian admin lagi. Nah, di sini kita bisa melihat eh, pesanan yang dipesan oleh user atas nama Maulizar. Di sini kita bisa lihat bukti transfernya. Nah, kemudian kita bisa ubah statusnya, misalnya eh, sedang dikemas ataupun dikirim, dan juga hingga selesai. Nah, si admin ini bisa juga menghapus produknya ataupun sebagainya juga. Nah, kita log out dan login lagi ke bagian si usernya. Kita lihat di status pesanan saya. Nah, pesanan tas sama Maulizar dengan jumlah pasminanya 5 pieces itu selesai, dan juga kita bisa beri penilaian terhadap eh, barang yang diterima. Oke, kita nilai penilaiannya, kirim penilaian, dan selesai. Oke, hanya ini demo yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.